Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Yuk, mari belajar bersama. Baik anak-anak, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas dua. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman atau tumbuhan. Dan yang kedua ada perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Mari kita simak ya. Nah, sebelum kita ke materi, kakak mau tanya, apakah kalian di rumah memiliki tanaman hias atau tanaman obat? Kira-kira kalian suka menyiramnya tidak? Tanaman juga butuh air loh, karena air bisa mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan tanaman loh. Apa saja faktornya ya? Dan apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk, disimak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada dua. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Baik, kakak akan menjelaskan faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, yaitu meliputi genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna buah, dan rasa buah. Dan yang selanjutnya, hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, untuk yang kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari diperlukan untuk fotosintesis, air dan kelembaban, suhu udara, dan kesuburan tanah. Perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Nah, perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif, vegetatif. Nah, anak-anak, kakak akan menjelaskan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada contoh perkembangbiakan secara generatif tumbuhan mangga. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui penanaman biji. Nah,
Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami tanpa bantuan manusia, dan yang kedua secara buatan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif yang tadi kakak sudah jelaskan bahwasannya ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, ini vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar tinggal atau yang disebut rizom. Nah, ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada mencangkok, dan yang kedua ada mengenten atau menyambung, yang ketiga ada okulasi atau menempel, yang keempat ada stik batang, yang kelima ada merunduk. Nah, sudah jelas kan? Vegetatif alami tanpa bantuan manusia. Yang pertama ada contohnya yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya yaitu nanas, pisang, dan lain-lain. Nah, di bawah ada contoh, ada pisang dan ada bambu. Sudah jelas, anak-anak? Nah, contoh selanjutnya ada tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Contoh yang selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Nah, di bawah ada gambar kentang. Contoh selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel dan singkong. Nah, di bawah ada contoh gambar singkong dan wortel. Contoh selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah dan bunga bakung. Nah, contoh selanjutnya ada spora. Di bawah ini ada gambar paku-pakuan. Nah, contoh selanjutnya ada akar tinggal, rhizome. Adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada gambar kunyit. Vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Nah, yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Di bawah ada contoh mencangkok. Nah, contoh selanjutnya ada stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya singkong. Nah, di bawah ada gambar orang yang sedang mestek. Nah, contoh selanjutnya ada menyambung atau disebut juga mengenten. Adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambung dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada contoh menyambung. Contoh selanjutnya ada okulasi atau penempelan. Nah,
perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Nah, di bawah ini adalah gambar okulasi ya, anak-anak. Nah, contoh yang terakhir ada merunduk. Adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya tanaman stroberi. Nah, sampai cukup di sini ya anak-anak belajarnya. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.